Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Mas Bro Pak Bro. Kembali lagi di channel ini, di channelnya Kang Doger ya, Kang Doger tentunya. Saya mau bikin konten, mau bikin video ya. Soalnya kan kita beberapa hari belakangan ini kita nggak upload ya guys ya. Belakangan ini kita nggak upload. Soalnya kalau kita nggak upload ya tahu sendiri, kalau nggak upload ya, kalau nggak upload sama aja kita berjualan cuman jarang dagang, jarang buka tokonya, jarang jualan. Yang jelas si pembeli ya, si pembeli itu mesti bertanya-tanya kemana ini penjual kok nggak buka-buka tokonya ya kan. Nah dia kalau mau mampir atau lewat ke warung Anda istilahnya gitu ya, kita samakan sama orang jualan guys. Kita bikin konten sama aja kayak orang jualan ya. Ini mamane kalian, mamane pelanggan warungnya si A ya. Nah si A itu sering jualan, sering buka. Nah kalian pasti ke situ terus dong ya kan. Nah ke situ terus si Ani rajin jualan terus, buka terus ya kan, menjual dagangannya. Nah kalian pasti setiap hari ke situ dong ya kan. Nah ke situ setiap hari. Nah berapa bulan ini si A libur terus ya kan, si A libur terus ya kan, nutup terus jualannya. Nah mesti kalian pas datang nutup, pas datang nutup, pas datang nutup. Nah otomatis kan kalian pasti nyari warung yang lain atau nyari penjual yang lain ya. Nah sama aja kayak YouTube guys ya. YouTube juga sama gitu, kita setiap hari upload terus nggak upload. Nah ada subscriber ngecek ke channel kita, ngecek ke isi video kita ya kan. Kang Doger belum ada yang baru nih videonya ya kan, pasti cek lagi nggak ada video yang baru, pasti cek lagi nggak ada video yang baru. Nah otomatis kan si subscriber itu beranggapan mungkin udah nggak upload lagi atau gimana. Nah disitulah si subscriber itu akan mencari atau berhenti melihat channel saya ya kan. Nah contohnya kayak gitu guys ya. Makanya kita kalau nggak upload ya kan, si pelanggan itu tidak akan datang lagi ke channel kita ya. Nah ibaratnya gitu ya guys ya, ibaratnya gitu. Nah di sini kita akan bikin video guys ya, walaupun kita nggak bikin S-Doger, tapi yang jelas kita masih berkaitan dengan S-Doger lah ya, masih berkaitan dengan S-Doger. Nah di sini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya, menjawab dari pertanyaan subscriber. Mudah-mudahan sih jawaban ini bisa ngewakilin ya, bisa ngewakilin subscriber semua, atau yang senior atau yang junior atau yang pemula atau yang baru bergabung ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya gini guys ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya guys ya, beberapa komentar yang mungkin ini bisa mewakili komentar yang lain ya guys ya. Nah di sini berkomentar begini ya guys ya, ini berkaitan penyimpanan S-Doger di dalam freezer ya, berapa lama gitu ya. Oke saya bacakan ya, tes. Saya bacakan pertanyaan komentarnya begini ya guys ya. Bertahan beberapa lama kalau S-Dogernya ditaruh di freezer ya. Tuh kalau S-Dogernya ditaruh freezer sih buset, ini mah lama guys ya, tahannya lama banget ini, bisa berbulan-bulan guys ya. Saya mencoba S-Doger kita ditaruh di freezer ya guys ya, lama
saya punya pengalaman ya guys ya, punya pengalaman. Pengalaman saya begini, ini bener-bener yang saya alami guys ya. Pertanyaannya bagus banget, jadi yang saya alamin pengalaman begini guys. Waktu musim covid ya, musim covid. Nah waktu musim covid kan aktivitas di luar ya kan, jangankan aktivitas di luar pekerjaan, ibadah pun ya, ibadah pun nggak boleh di luar atau di masjid. Nah kebenaran waktu itu bertepatan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ya kan. Bulan Ramadan kan identik dengan sholat taraweh ya guys ya, sholat taraweh. Nah sedangkan kalau kita bulan Ramadan, saya berjualannya tuh habis asar ya, habis asar saya berjualan sampai jam 9 ya. Kenapa sampai jam 9? Soalnya kita nongkrongnya di dekat masjid guys, di depan masjid ya kan. Nah sedangkan kita kalau berjualan bulan Ramadan itu kita mengandalkan sholat taraweh ya. Orang-orang sholat taraweh, habis sholat taraweh dia pasti mampir untuk membeli es doger. Nah sedangkan waktu itu kan karena pandemi ya guys ya, karena pandemi jadi apa namanya, nggak ada yang taraweh, nggak ada aktivitas di dalam masjid. Nah sedangkan waktu itu saya bikin es doger ya kan. Nah terus saya jualan, waktu itu saya jualan, sapak saya jualan aja lah gitu. Nah sedangkan waktu itu belum boleh tarawih di masjid. Nah pas saya jualan ya kan, pas maghrib, jadi dia nggak ada yang tarawih guys, nggak ada yang tarawih sama sekali ya kan, nggak ada aktivitas tarawih, tarawih masih pada di rumah. Nah saya jualan, habis sholat asar saya berangkat ya, habis sholat asar saya berangkat, terus habis maghrib ya kan. Ya alhamdulillah sih pas sebelum maghribnya itu emang sedikit rame ya, sedikit rame ya, lumayan sih 20 gelas atau 5 gelas lah kita ngelayanin ya. Nah pas maghribnya ya kan, pas maghribnya itu karena di musola di masjid nggak ada yang taraweh ya kan. Nah pas itu selesai ya kan, selesai, saya singkat cerita ya guys ya, jam 9 lah ya, jam 9 udah selesai, waktunya juga pulang jam 9. Nah jam 9 itu waktunya pulang masih banyak guys, masih banyak banget, masih banyak ya kan. Nih kalau umpamanya besok kita jualan lagi sama aja kayak ini juga ya. Nah saya punya inisiatif. Nah pas bulan itu saya kalau nggak salah aktivitasnya di luar es doger guys ya, di luar es doger. Nah es doger ini yang kadung masih banyak saya taruh di freezer ya, taruh di freezer sampai lebaran guys ya, sampai lebaran. Berarti dari awal Ramadan sampai lebaran hitung berapa hari ya kan, sampai pulang lebaran saya baru bisa jualan lagi. Coba kalian hitung dari awal Ramadan sampai lebaran ya kan, sampai saya di kampung aja lebaran kalau nggak salah di kampung 2 minggu ya, 2 minggu. Karena 2 tempat di Brebes sama di Kuningan jadi 2 minggu ya kan. Ya pokoknya hitung aja lah, kayaknya sebulan lebih ya guys ya, sebulan lebih saya es doger saya simpan di freezer ya, sebulan lebih loh saya es doger kita disimpan di dalam freezer, bayangin aja. Nah di sini pertanyaan berapa tahan, berapa lama kalau es doger ditaruh di freezer. Waduh, nah ini enggak 2 hari 3 hari ya guys ya, bulanan ini saya nyimpennya loh. Nah habis lebaran, habis pulang ke Jakarta lagi ya kan. Nah es dogernya saya jual lagi, alhamdulillah. Es doger itu tidak ada perbedaan ya, persis seperti kayak pas bikin baru. Jadi aman ya guys ya, jadi aman intinya. Pertanyaannya aman.
mau disimpan beberapa hari atau beberapa bulan silahkan. Kalau setahun nggak mungkin ya guys ya, masa es doger disimpan setahun buat apaan ya kan, emang nggak jualan lagi gitu ya guys ya. Jadi aman kalau es doger kalian taruh disimpan untuk bertahan berapa lamanya, selama-lamanya juga bisa, yang penting asal taruh di freezer ya, asal taruh di freezer aman ya. Yang penting di dalam freezer udah pasti, don't worry ya. Kalau mau nyimpen setahun sih emang nggak jualan ya kan, nggak mungkin kan kalian nyimpen lama-lama di freezer buat apaan kalau es doger taruh di freezer terus ya. Pokoknya aman ya, selagi es doger itu taruh di freezer aman ya, mau berapa bulan, mau 3 bulan monggo silakan. Nah ini buat pertanyaan yang pertama ya guys ya, pokoknya mantep lah. Pertanyaan ini kebenaran yang saya alami guys ya, pertanyaan ini kebenaran yang saya alami. Jadi mau beberapa lama juga aman, mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu aman ya, selagi masih di dalam freezer. Masalah rasa, masalah aroma, masalah bentuk, ya bentuk kan tahu sendiri, orang di dalam freezer ya kan pasti padat, beku. Nah terus masalah rasa, kalau masalah rasa es doger ya, selagi kalau tidak mencair ya kan, jangan ke mencair aja kadang masih aman dalam waktu tidak lama ya guys ya, tidak lama. Apalagi ini di dalam freezer ya kan, masih beku, yang jelas aman untuk beberapa hari di dalam freezer ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman es dogernya di dalam freezer terus, aman ya. Kalau kalian mau pulang dulu atau gimana aman ya. Saya udah ngalamin guys ya, dalam awal Ramadan sampai selesai lebaran terus es dogernya saya jual lagi, alhamdulillah tidak ada kendala atau tidak ada perubahan warna, aroma dan tekstur ya. Oke, dilanjut lagi pertanyaannya guys ya. Pertanyaannya mengenai resep nih guys ya. Bagi resepnya bang, saya mau jualan di Cilacap ya. Kalau masalah resep ya, kalau masalah resep sih beda-beda guys ya. Itu resep saya yang ada di video ya guys ya, kalian praktekin aja, resep yang ada di video itu sama kok, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya bener. Jadi apa yang saya praktekin di video itulah yang saya praktekin di lapangan untuk berjualan es doger. Jadi nggak ada bedanya ya, jadi nggak ada bedanya. Kalian tonton aja terus bolak-balik ya kan. Dan video-video yang lainnya boleh kalian tonton juga ya, pasti sama resepnya ya. Jadi resep yang saya bagikan di video itulah resep yang saya pakai setiap hari gitu. Jadi nggak ada perbedaan bos ya, nggak ada perbedaan ya, pokoknya pakai aja yang itu ya. Cuman kalian ya kalau mau pakai resep jangan satu channel ya, jangan satu channel, pokoknya setiap channel itu beda-beda resepnya ya guys ya. Setiap resep itu beda-beda setiap channelnya ya. Tinggal kalian aja mau pakai resep yang mana, yang Kang Doger kek, yang mana kek, kan banyak tuh ya kan. Kalian tinggal pilih aja hanya seretnya yang mana, gampangnya yang mana, terus kesulitan yang mana, terus bahan-bahannya gampang yang mana. Nah kan gampang ya kan kayak gitu. Jadi resepnya itulah resep yang saya setiap hari saya praktekkan yang ada di video ya. Jadi yang ada di video itulah resep saya guys. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang mana. Mungkin kalau temen-temen kita ada yang pernah pakai santan, monggo, nggak pernah pakai santan juga ada ya. Soalnya kan kita kan kadang pembeli di lapangan kan kadang beda-beda, ada yang suka santan, ada yang suka enggak ya kan. Nah kadang saya rolling, kadang pakai santan, kadang enggak gitu ya. Nah ini sih mungkin pertanyaan ini mungkin 3 aja guys ya, mungkin 3 aja pertanyaan ini ya kan. Mungkin
biar menyingkat waktu. Nah, pertanyaan yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga ini mungkin masalah videonya nggak ada keterangannya ya. Kalau masalah keterangan sih ini bukan di satu video guys ya, bukan di satu video, yang video yang lain juga ada keterangannya. Mungkin yang berkomentar ini mungkin baru nonton satu video terus dia berkomentar ya. Nah, alangkah baiknya kalau sebelum komentar kalian tonton dulu video-video yang lainnya ya. Jadi jangan kalian baru nonton video udah berkomentar nggak ada keterangannya. Banyak video kita bukan 1-2 ya, bahkan udah ribuan guys. Kalian tontonlah di situ ya, kalian tonton video yang lainnya, ada kok yang jelas atau yang nggak jelas ya, banyak macam-macamnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya guys ya, bisa bermanfaat untuk kalian. Barangkali ada pertanyaan lagi ya, silakan kalian berkomentar, mungkin saya jawab ya guys ya. Nah, di sini komentarnya cukup 3 aja guys ya, soalnya terlalu panjang. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat kalian, dan dukung terus channel ini biar kita juga makin semangat ya guys ya, membuat konten-konten terbarunya mengenai S-Docker ya. Walaupun akhir-akhir ini jarang upload, jarang bikin ya, karena kita ada kegiatan di dunia luar konten, jadi ya maaf aja guys ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, video ini saya akhiri aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.